2024 digadang akan menjadi pemilu termahal sepanjang sejarah kepemiluan di Indonesia. Anggaran pemilu serentak 2024 masih lebih mahal jika dibandingkan dengan total pemilu 4 kali sebelumnya. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 yang lalu yang merubah sistem pemilu bertahap menuju pemilu serentak, ini salah satu dalilnya adalah untuk menghemat anggaran negara. Lalu bagaimana penggunaan anggaran yang dilakukan untuk pemilu serentak pertama kali yang dilakukan pada tahun 2019 yang lalu? Dengan anggaran 27,47 triliun rupiah, dana pemilu serentak 2019 terbesar digunakan untuk membiayai badan ad hoc penyelenggara pemilu sebesar 16 triliun, di mana satu orang petugas di tempat pemungutan suara dibiayai Rp500.000. Kemudian ada juga pembiayaan fasilitas kampanye calon anggota legislatif, pendidikan kepada pemilih, penyediaan dan distribusi logistik, audit dana kampanye, rekapitulasi dan penghitungan suara, hingga pemutakhiran data pemilih pemilu 2019. Namun KPU ingin berbenah dari catatan merah pada pemilu 2019 yang lalu. Ratusan petugas TPS meninggal dunia dan ribuan yang sakit karena kelelahan menjadi landasan utama mengapa anggaran pemilu 2024 meningkat 3 kali lipat. Komisioner KPU Idam Holik memastikan bahwa anggaran pemilu 2024 akan tetap difokuskan untuk membiayai badan ad hoc. Kali ini dengan persentase yang meningkat, di mana pemilu 2024 akan diikuti oleh 8,58 juta petugas TPS dengan honor yang juga meningkat mencapai 1,5 juta rupiah per orang. Kenapa terjadi peningkatan biaya yang cukup besar ya? Karena memang ini ada pembiayaan yang cukup besar untuk badan ad hoc. Total badan ad hoc yang akan kita libatkan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024 itu sebanyak 8,58 juta. 8,58 juta itu dengan alokasi anggaran 34,44 triliun. Kejadian yang terjadi di tahun 2019 yang lalu itu harus menjadi perhatian kami karena kami menilai ada beban kerja yang cukup berat ya, yang mungkin berat sekali ya. Oleh karena itu kami ingin mengapresiasi kinerja badan ad hoc dengan peningkatan honorarium yang akan mereka terima. Tak hanya soal penambahan honorarium badan ad hoc penyelenggara pemilu. Jumlah pemilih yang naik dari 192 juta menjadi 200 juta, lalu kebutuhan alat pelindung diri terkait ancaman pandemi, hingga pembangunan infrastruktur KPU juga berimbas pada besarnya anggaran KPU. Rapat koordinasi dalam forum tripartit di tengah reses lalu memunculkan kesepakatan soal anggaran. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Syamsur Rizal menyatakan bahwa seluruh fraksi di Komisi 2 DPR, KPU, serta Kemendagri memiliki prinsip yang sama untuk meningkatkan pembiayaan badan ad hoc untuk memberikan apresiasi atas tugas berat yang harus dijalankan dalam pemilu serentak 2024. Kita pada acara considering tempoh hari, kita mensepakati untuk petugas-petugas ad hoc itu karena kerjanya cukup berat, kita sepakati untuk meningkatkan sebanyak 3 kali lipat dari biasanya dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai yang kini mendirikan lembaga pengawas pemilu Network for Democracy and Electoral Integrity, NetGrid, menyebut upaya penghematan anggaran pemilu sebenarnya masih bisa dilakukan pada pos lain seperti pembiayaan kampanye bagi calon legislatif dan penyederhanaan surat suara. Namun ia mengapresiasi langkah KPU yang menetapkan bahwa anggaran bagi petugas TPS tak boleh diganggu-gugat. Tentu, kalau kita mau upayakan maksimal lagi, penghematan itu masih bisa dilakukan di item-item atau hal-hal yang tadi sudah kita bicarakan atau saya coba angkat, saya coba contohkan gitu. Tapi catatannya jangan kurangi pada honor penyelenggara ad hoc itu.
Karena itu penting sekali negara perlu lebih menghargai mereka yang punya tugas berat ini. Meski digadang akan menjadi pemilu termahal sepanjang sejarah, peningkatan honorarium sebesar 100% bagi petugas penyelenggara pemilu ini dinilai menjadi bentuk komitmen negara untuk menyelenggarakan pemilu yang efektif dan efisien. Apalagi mengingat pentingnya peran petugas TPS dalam menjaga pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Asrion Dolu, Robin Kitt, Jakarta.